Pandemi ya 2019-an, Heeh. sekarang 2022 naik sekitar ya hampir 400%. Pandemi itu juga menumbuhkan ya salah satu ini ya faktor yang menumbuhkan minat investasi. Kalau keuntungan ngikutin SCF ini apa sih Bang sebenarnya? Oke, balik lagi sama kita di Ngopi Ngobrol Pinter Investasi dan Properti. Ya, kali ini kita kedatangan nih. Mungkin kalian semua udah sering mantengin nih ya channel YouTube Property Entertainment, tapi belum pernah ngeliat sosok yang satu ini nih. Oke, kita sambut aja nih. Halo Bang Hamzah, gimana Bang? Halo, thank you Gar. Oke, gimana nih Bang? Bang Hamzah selaku CTO ya guys ya, Chief Technology Officer di Property Group. Ya Bang, gimana Bang? Sehat nggak Bang? Baik. Gimana, Sogar? Sehat? Alhamdulillah juga Bang. Nah, di Bang Hamzah nih gimana sih Bang? Kalau kita tahu nih teknologi Bang ya. Teknologi berarti ngurusin semua infrastruktur teknologi di properti nih Bang. Itu apa aja sih Bang yang diurus sebenarnya Bang? Kalau di properti. Ya, kita lagi nyiapin infrastruktur buat semua ekosistemnya Property Group ya. Gitu dari mulai ya Property ID ya kan, fintech kita yang terbaik Amin. dan sistem-sistem IT lainnya terutama di infrastrukturnya hardware maupun softwarenya gitu Oke. sih. Kalau dari properti sendiri nih kan investasi ya Bang ya. Itu gimana sih Bang? Apa udah terlisensi dari OJK atau gimana tuh? Iya, kalau ya seperti yang kita tahu ya, maksudnya Sogar juga udah tahu kalau property.id itu awalnya memang fintech yang terdaftar di OJK lewat inovasi keuangan digital. Jadi lewat POJK 13 tahun 2018 kita terdaftar di cluster project financing namanya. Gitu. Bentuknya memang fintech yang mengumpulkan dana dari masyarakat ya untuk patungan lah istilahnya ya. Patungan untuk project-project yang kita danai dan akan diberikan return kepada investor-investornya gitu. Nah, sekarang posisinya kita lagi eskalasi izin. Jadi kan kalau di IKD itu kita punya izin itu tercatat ya. Nah, habis tercatat tuh ada levelnya, berikutnya terdaftar, berikutnya lagi berizin. Nah, Jadi banyak tahapan ya Bang ya sebenarnya. ya, jadi di OJK pasar modal yang sekarang kita lagi dalamin gitu ya, lagi kita urus izinnya. Nah, itu kita lagi urus izin yang berizinnya itu di OJK pasar modal. Masuknya sekarang namanya securities crowdfunding. Oh, Nah, security crowdfunding. Oke, itu mungkin bisa jadi bahasan hari ini ya Bang ya. boleh. Jadi mungkin sebelum kita langsung ke SCF nih, gue pengen nanya dulu Bang, gimana sih Bang tanggapan Bang Hamzah tuh untuk masyarakat yang udah aware tentang investasi? Bagus banget ya kalau sekarang tuh kita lihat tahun 2022 ya, bulan Juli itu data dari LPS aja terakhir cek ada 9,3 juta investor di pasar modal. Banyak ya? Gitu. Jadi dari semuanya ya, saham, reksadana, SBN, surat berharga negara tau ya, Iya. ORI dan sukuk retail. Terus sebelum pandemi itu cuman sekitar 2,5 juta. Oh, turun berarti deh. Naik. Oh, 2,5 juta. Iya, Naik 2,5 juta. Ya. Dari sebelum pandemi ya 2019-an, sekarang 2022 naik sekitar ya hampir 400% gitu kan. Nah, jadi ya pandemi itu juga menumbuhkan ya salah satu ini ya faktor yang menumbuhkan minat investasi masyarakat. Bagus berarti itu ya. Nah, jadi mungkin sebelum lanjut nih Bang, bisa diminum dulu Bang. Oh iya. Dari sini ini. Ngebasahin ini ya. Mulutnya. Roskuy. Pesan apa tuh Bang? Roskuy apa tuh? Karena belum ngopi, kita pengen ngopi nih. Ngopi. Itu kopi. Kopi creamy namanya katanya. Oh, kopi creamy. Ini kalau gue katanya creamy Oreo. Lagi nggak pengen ngopi sebenarnya sih. Oh ya, sama Oreo nih. Enaknya. Pahit manisnya dapet. Terus kalau peran-peran influencer nih Bang, kan sekarang banyak nih. Ada lagi iklan yang baru nih dari yang si Ijo. Jadi itu dari Kobuzer, dia ngiklan. Sebenarnya kalau menurut Bang Hamzah itu peran-peran influencer tuh penting gak sih Bang? Untuk orang-orang kayak kita nih kayak ya bisa dibilang kan misalnya kalau awam tuh investasi. Gimana tuh Bang? Peran-peran influencer menurut Bang Hamzah? Kalau influencernya memang bagus ya, tujuannya untuk mengajak masyarakat untuk investasi gitu ya. Dan yang disasar, yang dituju juga kan memang kaula muda ya istilahnya ya. Yang ya menurut data juga memang kebanyakan itu yang
masuk ke pasar modal itu selama 2 tahun 3 tahun terakhir ini adalah kebanyakan milenial dan Gen Z Oh, gitu. Jadi cocok tuh. Ya, cocok deh. maksudnya influencer dengan ya sosial medianya banyak yang sekarang ya. Hmm. Dan influence di apa namanya topik-topik terkini lah. Jadi nyambung lah gitu ya sama masyarakat sama generasi-generasi muda. Jadi banyak tuh yang jadi tertarik. eh yang penting sih sebenarnya ilmunya aja sih gitu. Jadi jangan asal tertarik, jangan asal ikut-ikutan gitu Nah, ya. Yang penting pelajarin dulu gitu. Mau diinvestasikan dimanapun, bentuknya apapun, mau saham, reksadana, deposito dan lain sebagainya. Nah itu yang penting ngerti dulu. Gitu. berarti peran influencer juga bisa bikin kita tuh kayak FOMO ya Bang ya. Kadang FOMO nih ya. Jadi Asik. ngikut-ngikut FOMO gitu. Tapi apa sih Bang yang perlu diperhatikan sebelum investasi itu Bang sebenarnya? Iya, tadi menarik tuh FOMO. Jadi kan kalau kita benar-benar buta nih ya, kita benar-benar betul. ngelihat sosok aja gitu. Sosok aja gitu, sosok influencernya ya. Ya sosok influencer. Oh saham keren atau reksadana atau apa. Nah itu ikut-ikutan. Tapi pas lagi daftar, lihat-lihat nggak ngerti, akhirnya bingung, ya kan? Bingung. Nah baik lagi ke misalkan ke sosial media ngintip-ngintip, ada yang ya iseng ikut-ikutan gitu. Misalkan kan ada banyak ya influencer-influencer saham yang saya beli ini gitu kan. Betul, betul. Pamer gitu Pamer, kan, ya. pamer. Sebenarnya kan nggak boleh itu ya. Pamer saya beli ini, follower ikut-ikutan, harga naik. Harga naik. Ya kan, ternyata harga naik, ya retail ya. Retail banyak yang beli, investor-investor yang nggak ngerti banyak yang ikut-ikutan gitu kan, Ikut-ikutan. berharap ikutan harga naik. Tapi ternyata habis itu Langsung diguyur turun, istilahnya. iya. Nah, dijatuhin lah harganya. Turun semua ya. Nyangkut lah ibaratnya ya katanya. Nah iya gitu. Jadi influencer-influencer itu yang baik memang mengajak secara edukasi juga gitu. Tapi ya kalau misalkan asal ikut-ikutan juga nggak bagus juga gitu. Berarti emang harus perdalam dulu lah ya ilmu-ilmunya itu ya. Fundamentalnya segala macam ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita lihat ya kan ada tokoh-tokohnya nih. Kalau di pasar modal, di saham lah terutama. Ada Warren Buffett. Ada orang Buffett. Nah kalau di Indonesia ada Lo Keng Ho. Oke, Ya kan bapak investasi lah tuh ya berdua. Nah kesamaan dari mereka apa? Mereka cuma mau investasi di instrumen yang mereka pahami. Oh, Ya kan. Mereka nggak mau tuh mungkin ikut-ikutan yang sekarang lagi tren kan. Cryptocurrency. Oh iya. Terus kemarin forex dan lain sebagainya. Nah itu mereka nggak mau mungkin nggak mau memperdalam juga ya. Tapi karena yang penting tuh kalau prinsip investasi itu kan yang penting low risk, Low risk, high return. gain. Ya high return, benar. Low risk, high return, high gain. Gitu. Jadi kalau masyarakat Indonesia kan kebanyakan high return dulu, ya kan. Betul. Risk ya belakangan. Gitu. Gitu sih. Jadi kalau ya disesuaikan ya sama profil investasinya gitu kan. Nah, anak-anak muda ini kebanyakan memang takutnya ya, kita ngelihatnya takutnya pengen yang high return High aja. return aja ya. Gak mikirin keluar rugi apa enggak, yang penting Betul. untung dulu ya. Betul. Tapi kalau di properti sendiri ini kan tadi Bang Hamzah bilang SCF ya Bang. Sebenarnya apa sih itu Bang SCF? Oke, kalau masuk sama securities funding ya, kalau secara istilah artiannya ya, ada securities, ada crowdfunding. Kalau securities itu kan arti bisnisnya atau arti yang umumnya ya lazimnya adalah sekuritas. Nah, perusahaan sekuritas itu perusahaan yang bisa menerbitkan efek. Oh. Nah, efek itu adalah instrumen, saham misalkan equity kita nyebutnya kalau di SCF atau bonds, obligasi dan sukuk kalau di syariahnya. 3. Nah, gitu. Nah, gimana securities itu bisa dikemas sebagai suatu movement gitu ya, gerakan untuk masyarakat. Nah, itu kita ada namanya crowdfunding. Oh, crowdfunding. Kalau misalkan kita lihat di Indonesia kan ada crowdfunding yang apa namanya donasi gitu ya, crowdfunding yang bisnis. Nah, itu kita masuk di sini, crowdfunding untuk memodalkan project. Gitu. Makanya disebutnya securities crowdfunding. Jadi perusahaan yang punya kita nyebutnya penerbit ya kalau di SCF, perusahaan yang punya portofolio atau punya usaha yang baik gitu ya, dengan dibuktikan dengan laporan keuangan, nah kita bisa patungan tuh
lewat SCF ini, lewat securities crowdfunding ini untuk ikutan memodali perusahaan ini atau penerbitnya gitu. Ibarat kata patungan lah berarti ya. Mm. Terus kalau dari segi keamanan itu gimana Bang? Keamanan legalitas SCF? Kalau dari keamanannya kita pertama itu memang cukup rigid ya. Maksudnya memang tahapan-tahapannya itu panjang gitu. Dari strata izin tadi, berizin ya kan itu udah paling tinggi tuh ya. Paling tinggi itu di OJK Pasar Modal. Terus kita juga ada laporan Kominfo, ya kan terdaftar sebagai PSE. Kita juga tercatat di KSE, Kusedian Sentra Efek Indonesia. Oh iya. Nah segala macam investasi itu kan tercatat di KSE. Di KSE. Nah SCF itu termasuk di KSE salah satunya. Gitu. Jadi terpusat gitu datanya. Lalu kita juga pakai bank kustodian. Gitu. Jadi nggak asal langsung transfer ya kan? Oh iya. Transfer. Jadi benar-benar aman. Gitu. Aman. Kita pakai bank kustodian. Terus dari sisi bisnisnya, kalau property ID sendiri kita bisa mengenalkan diri atau menspesialkan lah ya, menspesialkan bahwa kita tuh memang SCF yang bergerak di bidang investasinya properti gitu. Nah kalau Sogar sendiri dengar kata properti kan udah pasti langsung kebayang apa ya? Ada asetnya, jelas gitu kan, kita bisa lihat gitu kan bentuknya, surat-suratnya ada gitu kan, real lah, ya kan. Dan aset itu jadi underlying gitu, jadi ada jaminan keamanan gitu kan, sesuai prinsip tadi gitu ya, yellow risk ya, mudah-mudahan high return. Gitu. Jadi kalau itu, dibanding kalau kripto ya hilang gitu jatuhnya Bang. Kalau di sini kan walaupun ini tetap ada hasilnya itu. Betul. Real gitu. Kalau kata Pak Lo Keng Hung, ya saya kalau beli saham itu ya, misalkan beli saham pabrik ban gitu. Nah saya lihat gitu bannya ada, pabrik bannya ada, yang bikin ada, orang-orangnya ada gitu. Fisiknya kelihatan ya berkatanya. Gitu. Kalau misalkan kalau kayak gitu ya Bang, respon masyarakat itu gimana sih Bang terhadap SCF gitu? Nah serunya kita jadi salah satu agent of change nih. Ya kan kita jadi agen perubahan, istilahnya mengedukasi masyarakat untuk lebih mengenal juga SCF. Kita tergabung di Asosiasi Layanan Unanan Indonesia sekarang. Gitu ya. Nah asosiasi sendiri baru berdiri itu tahun 2020. Ya, baru berarti. Ya sekitar 2020 baru ya, sekitar 2 tahun ya berarti ya. Nah itu kita bersama-sama dengan teman-teman lain di Securities Crowdfunding ya kita mengedukasi masyarakat bahwa ada sistem investasi yang bisa ya urun dana di Securities Crowdfunding ini dengan proyek-proyek yang aman ya, yang istilahnya memajukan ekonomi Indonesia karena kan gaungnya adalah memajukan perusahaan-perusahaan kecil ya, memberikan modal kepada perusahaan-perusahaan kecil yang tetapnya kita juga harus lihat kualitasnya. Terus tapi kalau kayak gitu berarti keuntungannya juga banyak ya Bang ya, dari segi yang ikut patungan terus yang dibantu juga ya Bang ya. Iya harapannya gitu, win-win lah. Gitu. Kalau keuntungan ngikutin SCF ini apa sih Bang? Sebenarnya untungnya nih, poin pentingnya tuh. Kalau misalkan kita nih ikut nih, misalnya properti udah jadi SCF, terus kita nih warga teman-teman semua pengen ngikut nih, patungan tuh keuntungannya apa tuh? Keuntungannya ya sebagai mini bursa lah. Gitu. Kalau di bursa efek kan kita ikut di patungan di perusahaan-perusahaan yang TBK istilahnya, perusahaan terbuka. Nah ini di SCF ini kita punya skema untuk penerbit-penerbit yang mungkin skalanya sedikit lebih kecil dari perusahaan TBK ya gitu, maksudnya yang belum ikut di bursa tapi dengan kualitas standarisasi yang sama gitu. Jadi semua asesmennya ya standar risikonya itu semua sesuai dengan standar OJK Pasar Modal gitu. Jadi secara skala mungkin lebih kecil ya kan, patungannya jadi lebih ringan lah istilahnya, tapi level kualitasnya sama lah. Jadi bisa buat nambah-nambah portofolio kalian semua lah ya. Masuk di KSE. Tercatat. Terus kalau produk investasinya itu Bang apa sih? Apa ini produknya itu sebenarnya? Apa cuman rumah atau
apa gitu bang produknya kalau SCF? Produk. Oke, kalau produk investasinya itu yang ditawarkan di securities crowdfunding itu berupa efek. Efek. Nah, kita bisa beli efek yang equity. Equity. Saham. Jadi kita bisa beli perusahaannya. Oh iya. Nah, atau kita bisa beli atau memberikan hutangnya, obligasi atau sukuk ya syariahnya. Nah, dari situ perusahaan atau penerbitnya itu menggunakan dananya yang sudah kita crowdfundingkan itu untuk mendanai usahanya ya atau project. Nah, gitu. Makanya kita sebut tadi di awal securities crowdfunding yang bergerak di bidang properti. Nah, karakteristik penerbitnya adalah developer atau kontraktor. Nah, gitu. Oh iya. Jadi yang berkaitan sama properti. Karena Property ID sendiri memang mempunyai latar belakang ya, dari founder-founder juga mempunyai latar belakang di bidang itu, di bidang properti, dan kita memiliki ya sedikit banyak keahlian lah. Jadi familiar lah ya. Sesuai sama yang lo kengkong tadi. Iya betul. Kita udah familiar sama properti. Nah, kita juga fokus lah di sana. Fokusnya. Jadi ya ibarat kata buat teman-teman semua tuh nanti ya inilah apa asetnya itu ya berupa properti. Entah rumah, ruko ya Bang ya. Betul. Jadi ya patut ditunggu lah untuk properti ini ya. Doain ya semoga cepat-cepat kita dapat nih legalitas SCF-nya. Jadi segera bisa kita ikut patungan. Jadi kalian bisa ikut investasi di sini ya Bang. Mungkin segitu aja Bang ya. Banyak pembahasan menarik nih. Mungkin next time kita bisa ngobrol lagi. Jadi thank you banget Bang Hamzah udah sempetin datang Bang. Thank you banget. Oke, thank you Gar. Ya thank you guys. Jadi semua thank you ya. Jangan lupa minum Roscoe ini ya. Roscoe.